Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa sebenarnya pemicu hujan lebat yang membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Sukabumi banjir, serta bagaimana potensi hujan hari ini dan beberapa hari ke depan, kami akan langsung menanyakannya kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati. Selamat sore, Bu Dwi Korita. Budi, kalau kita melihat begitu, apa sebenarnya kemarin yang menjadi pemicu hujan deras yang terjadi di Jakarta, Bogor, dan juga wilayah-wilayah sekitarnya? Apakah memang kita sudah memasuki musim hujan, Bu Dwi Korita? Baik, jadi sebelum kejadian, kami saat akan memberikan peringatan dini, kami mendeteksi terjadinya adanya gelombang tekanan udara yang bergerak dari arah Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik, namun melintasi kepulauan Indonesia di sepanjang ekuator. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor regional akibat adanya gelombang Rossby ekuator, yaitu adanya tekanan gelombang tekanan udara yang bergerak menyeberangi wilayah Indonesia, yang akibatnya meningkatkan proses konvektif di wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jabodetabek, meningkatkan adanya pembentukan awan-awan hujan. Kemudian yang kedua sifatnya lebih lokal, yaitu adanya anomali suhu muka laut yang tinggi di perairan selatan Banten hingga Jawa Barat, yang mengakibatkan adanya tambahan suplai uap air untuk pembentukan awan-awan hujan di wilayah Jawa Barat, khususnya di Jabodetabek. Jadi faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga, adanya pola pertemuan dan perlambatan kecepatan angin di Jawa bagian Barat yang memicu sekali lagi proses pengangkatan massa udara sehingga mampu meningkatkan proses pembentukan awan hujan, khususnya di Jabodetabek. Dan yang terakhir, akibat adanya kasarnya topografi wilayah di Jawa bagian Barat, sehingga terjadi labilitas atmosfer yang kuat yang berinteraksi dengan topografi di wilayah tersebut, sehingga mengintensifkan proses pengangkatan massa udara di Jabodetabek dan meningkatkan intensitas hujan di wilayah tersebut. Baik, Ibu Rita, kondisi seperti ini akan dialami berapa lama dan di wilayah mana saja potensinya akan terjadi? Nah, saat ini kita berada di kondisi peralihan antara musim kemarau ke musim hujan. Jadi kondisi yang labil dan dinamis ini sering dikenal dengan kondisi pancaroba. Ini bisa terjadi di berbagai wilayah lainnya di Indonesia, terutama selama bulan September ini, Oktober, yang kita sebut sebagai musim pancaroba. Sering ditandai apabila siang itu panas sekali, tetapi tiba-tiba sore menjelang malam atau malam hari hujan lebat, dan sering disertai dengan angin kencang. Sehingga kami sudah mengingatkan potensi di kewaspadaan untuk kondisi tersebut selama September-Oktober ini. Berarti artinya seluruh wilayah Indonesia dengan adanya musim pancaroba ini bisa terjadi hujan dengan curah yang cukup tinggi yang kita sudah alami beberapa hari terakhir ini ya Ibu Korita ya. Tetapi adakah mungkin wilayah mana saja yang harus waspada terhadap curah hujan yang tinggi dan juga harus waspada dalam beberapa hari ke depan ini? Ya, terutama di wilayah Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, hingga Lampung, jadi hampir menyeluruh. Kemudian juga di Jawa Barat masih mungkin terjadi, termasuk Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, juga hampir seluruh provinsi di Kalimantan, serta seluruh provinsi di Sulawesi, yaitu terutama Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, sampai selatan, juga di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Di wilayah-wilayah tersebut perlu mewaspadai sampai tanggal 28 September. Hingga 28?
Mhm. Ya. Silakan, Bu Rita. Mohon maaf. Mohon maaf. Kecuali untuk wilayah selatan Katulistiwa, terutama Nusa Tenggara, itu justru kebalikan, malah kekeringan. Jadi di Indonesia ini sangat luas, sehingga sebagian besar hujan lebat, tetapi masih ada wilayah yang dekat Australia karena pengaruh angin monsun dari Australia masih mengalami kekeringan dan ada pengaruh dingin juga di sana. Demikian. Baik, musim pancaroba ini biasanya memicu bencana yang terjadi, Bu Rita. Kemudian bagaimana masyarakat dan pemerintah apa yang harus saat ini menjadi fokus waspada? Ya, karena perubahan cuaca bisa mendadak, seketika. Oleh karena itu, pertama kami mohon terus memonitor info perkembangan cuaca, terutama peringatan dini. Kami akan selalu memberikan peringatan dini 3 hari sampai 3 jam sebelum kejadian. Mohon monitor aplikasi mobile phone info BMKG ataupun website dan sosial medianya. Dan selain itu mohon untuk selalu, terutama masih ada angin kencang, men-trimming, memangkas dahan-dahan pohon ataupun tegakan-tegakan harus diperkuat. Dan juga potensi banjir, ini harus menjaga lingkungan. Jangan sampai curah hujan yang lebat itu mengakibatkan banjir. Tampungan-tampungan harus dimaksimalkan kapasitasnya. Serta tentunya menjaga kesehatan, karena pancaroba ini biasanya juga kondisi tubuh terpengaruh dengan cuaca yang berubah seketika. Demikian. Baik, terima kasih banyak Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.